praktisi hukum, sebagai seorang advokat. Undang-undang semuanya sudah baik, aturannya jelas, ya kan. Kemudian pembuatnya juga pihak-pihak yang berkompeten, masyarakat yang sudah sadar hukum semua. Tapi kembali lagi kepada pelaksananya nantinya. Jadi akhir-akhir ini kan ini di profesi saya, mungkin Bapak Ibu adik-adik semua sudah ada di viral di mana-mana, di sosmed, ada yang lawyer yang keluar dari etika. Nah, di situ puncak daripada pelanggaran yang ada, aturannya sudah ada, gitu. Aturannya sudah ada. Oknum-oknum yang seperti ini yang nantinya bisa merusak daripada sistem penegakan hukum yang ada, kaitan dengan etika, gitu. Jadi etika kalau bagi saya seorang advokat adalah sangat dijunjung tinggi. Jadi marwah dari seorang advokat untuk membela seorang klien adalah harus menjunjung etika. Ketika seorang advokat tidak memiliki etika, ruangnya dan nuansanya sudah sangat tidak karu-karuan, gitu. Jadi kaitan dengan rencana daripada RUU Kejaksaan ini kan kita sudah sebenarnya di KUHP itu sudah mengatur ya, Prof. Nyoman ya, kalau nggak salah itu di pasal 110 sama 138 kalau nggak salah, itu ada kewenangan daripada kejaksaan. Jadi kejaksaan kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Kurniawan, Dominus Litis itu ada di sana, merupakan satu kejaksaan itu sebagai pengawas daripada penyidik dari pihak kepolisian. Kemudian nantinya juga disinggung oleh Pak Profesor Nyoman tadi bahwa setelah proses pemeriksaan dari penyidik naik ke tingkat, dari penyidikan naik ke tingkat penuntutan, itu di KUHP sudah jelas bahwa itu nanti masuk ke ranahnya daripada kejaksaan sampai dengan proses penuntutan masuk di persidangan. Jadi ini yang mungkin nanti mesti didiskusikan kembali ya daripada RUU itu. Slide. Nah, ini independensi kejaksaan, isu dari yang ada adalah independensi kejaksaan yang sering terancam oleh intervensi politik, terutama melalui pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung oleh presiden tanpa kontrol yang memadai. Hal ini berpotensi mempengaruhi objektivitas penanganan kasus. Ini apakah nanti juga masuk di sini di RUU? Kalau saya dari proses pengangkatan dan pemberhentian itu tadi, itu seperti yang ada itu melalui fit and proper. Jadi harusnya seperti itu kalau menurut
pemikiran kami ya. Kemudian mendorong undang-undang kejaksaan untuk memasukkan klausul yang independensi, kelembagaan dan mekanisme check and balance. Lanjut. Nah, ini sudah disinggung tadi juga dominus litis, tumpang tindih kewenangan dengan KPK, isu revisi undang-undang kejaksaan berpotensi memperluas kewenangan kejaksaan ke ranah korupsi yang sebelumnya menjadi domain KPK. Hal ini dikhawatirkan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya di undang-undang KPK itu sudah ada sebenarnya ranah-ranah penanganan perkaranya sudah masuk di sana. Di bawah 1 miliar itu kewenangan daripada penyidik daripada kepolisian. Kemudian yang di atas 1 miliar itu masuk wilayahnya KPK. Kalau tidak salah seperti itu ya Prof ya. Jadi tapi ada juga yang perkara-perkara itu langsung ditangani oleh kejaksaan, perkara korupsi seperti perkara besar ya. Itu kayak Asabri, kemudian kemarin yang terakhir itu Timah ya, itu langsung kejaksaan yang menangani. Jadi kayaknya KPK diambil tugas yang menangani perkara besar. Nah, ini tumpang tindih seperti ini kira-kira nanti perlu lebih jelas di rencana KUHP yang baru nanti. Kemudian solusinya kan yang untuk kasus-kasus korupsi ditangani ya, kasus-kasus kecil dan kasus besar. Sinerginya membentuk forum koordinasi kejaksaan, KPK, kepolisian untuk menghindari publikasi investigasi, memperkuat undang-undang KPK melalui revisi paralel yang memastikan perlindungan terhadap kewenangannya. Lanjut. Akuntabilitas, transparansi, isunya minimnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap kejaksaan berisiko memicu penyalahgunaan wewenang seperti diskriminasi dalam penentuan atau praktek suap. Ini solusi mungkin bisa membentuk badan pengawas seperti ombudsman ya. Kemudian unsur masyarakat, akademisi, ahli hukum, pelaporan, mewajibkan kejaksaan menerbitkan laporan kinerja berkala yang mencakup sistematik penanganan kasus dan transparansi alur keputusan. Lanjut. Perlindungan hak asasi manusia. Isunya kejaksaan kerap dituding menjadi alat kriminalisasi kelompok minoritas atau oposisi politik seperti dalam kasus dugaan makar atau UTE yang represif ya. Solusi memasukkan klausul wajib HAM dalam undang-undang kejaksaan seperti pelatihan HAM rutin, pembentukan unit khusus penanganan kasus sensitif HAM, pengawasan membatasi penggunaan pasal karet seperti penghinaan penguasa dan pengajuan penuntutan yang jelas. Lanjut. Kemudian profesionalisme dan rekrutmennya. Isu sistem rekrutmen yang tidak meritokratis ya, berpotensi menghasilkan jaksa yang kurang kompeten dan rentan korupsi. Solusi mengharuskan proses seleksi berbasis kemampuan teknis dan integritas dengan melibatkan pihak ketiga.
seperti universitas sebagai pengawas, kode etik, mempertegas sanksi disiplin bagi pelanggaran etik termasuk pemecatan untuk kasus berat seperti suap. Lanjut, rekomendasi umum 1, dialog publik, pemerintah perlu mendengar ya, dan konsultasi dengan SO, akademisi, organisasi profesi hukum sebelum merevisi undang-undang. Dan ini nanti bahasan-bahasan seperti ini juga nanti kami dari Ferrari juga biasanya juga membahas di organisasi kami. Jadi kami nanti akan juga menulis masukan atau beraudiensi langsung dengan pihak legislatif di pusat berkaitan dengan revisi undang-undang. Legislator berpartisipatif membuka ruang draft revisi untuk memasukkan publik guna mencegah pasal bermasalah, pemantauan internasional, melibatkan lembaga internasional ya, dengan pendekatan holistik. Revisi undang-undang kejaksaan dapat menjadi momentum memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, berintegritas dan berintegritas di Indonesia. Lanjut. Habis ya. Jadi tadi sudah banyak dibahas, disinggung oleh Prof. Nyoman sama Prof. Andi dan Dr. Kurniawan bahwa revisi-revisi ini nanti kuncinya kalau menurut saya ada di moralitas daripada penyelenggaranya. Jadi sebaik apapun juga undang-undang, aturan-aturan, kalau yang menerapkannya, yang membawahinya itu nanti moralnya jauh dari etika, akan sangat merugikan di fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan mulai dari struktur hukumnya, sistematis hukumnya, kemudian kultur ya. Terima kasih.